Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Saleh Abigail Hidayat dengan NIM J0401251267 dan teman saya. Hai, nama aku Amara Naura Azra India. Aku mahasiswa semester 3 Ilmu Ekonomi IPB University. Nah, di sini kita juga nggak sendirian, kita ditemenin sama ada Ansolo, ada Chewbacca, ada Princess Leia dan teman-temannya. Next, kita lanjut aja langsung ke pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Seperti apa hubungan antar persona di antara kami? Oke, jadi di sini gue cerita dulu aja gimana gue bisa ketemu sama dia. Jadi gue tuh dulu sebenarnya satu sekolah sama dia, cuma beda cabang. Gue di Al Azhar Sumarekon, dia di Al Azhar Kemang Pratama. Nah, kenapa gue bisa kenal sama dia? Dari teman ke teman sih sebenarnya alasannya tuh. Jadi teman gue yang ngasih dia ke gue gitu, sampai pada akhirnya gue ngechat dia dulu nih di Instagram. Sempet tuh nggak dibalas 3 hari apa 4 hari gitu, gue lupa. Emang jahat nih bocah. Udah akhirnya direspon lah sama dia. Nah udah set, terus kita makin lama makin dekat. Baru deh di situ kita berdua komitmen buat ngejalanin tuh semua hal bareng-bareng, terutama ya ini apa IPB, kita kuliah bareng. Tapi beda, dia di Dramaga, gue di vokasi gitu. Tapi Das tapi pokoknya walaupun kita apa, berjarak, kita tuh nggak lupa saling mendukung. betul betul. Terus kita bertukar cerita, terus kita pokoknya saling membantu nih kalau misalnya ada mata kuliah yang susah. Itu tuh sama-sama saling bantuin, walaupun aku ekonomi, dia Iya, ikutan belajar ekonomi. iya. Dia komunikasi, aku ikutan belajar komunikasi juga. Nah itu ya, itu jadi itu pertanyaannya ya, maksudnya itu buat menjawabnya. Berarti sekarang langsung ke pertanyaan kedua. Situasi atau iklim apa yang kami bangun gitu loh. Gimana ya kalau pertanyaan itu sih, jadi untuk membuat komunikasi tetap efektif itu kami berusaha membangun iklim yang suportif gitu. Contohnya kami itu jujur dan terbuka ketika ada pendapat atau kritikan gitu. Itu pasti kita jujur satu sama lain, nggak yang dia ngejauh atau gue ngilang kemana gitu, enggak. Sama yang kedua, kami tuh ngindarin banget yang namanya sikap menghakimi gitu. Di antara kita berdua itu kita hindarin banget, karena dengan sifat-sifat itu tuh pasti uh, ya janggal lah. Pasti salah satu dari kita ada yang ngerasa dipojokin apa gimana, itu kan masih nggak nyaman ya kan. Terus juga yang ketiga, uh, kami juga saling apa ya, menyemangati gitu, menyemangati satu sama lain ketika ada masalah di kuliah atau di keluarga itu. Terus pertanyaan kan, terus jawaban yang terakhir nih yang mungkin bisa gue kasih, yaitu kami juga memberi ruang gitu loh, jika salah satu dari kita sedang ada yang butuh waktu sendiri, atau kayak emang kelihatan lah gitu dari perawakannya gitu kalau dia itu emang lagi butuh space, lagi butuh ruang sendiri gitu. Itu pokoknya pertanyaan yang kedua ya. Oke, next pertanyaan ketiga, yaitu apa deh? Daya tarik atau sifat yang kita sukai apa tuh? Udah aku dulu ya jawabnya. Jadi daya tarik atau sifat apa yang gue sukain dari dia, apa ya, dia tuh punya sifat perhatian dan pendengar yang baik, itu pasti. Terus juga gue tuh kalau lagi cerita sama dia, dia tuh selalu ngasih
respon yang membuat gue tuh ngerasa dihargain juga gitu sama dia. Sama dia tuh juga bisa ngedeketin orang tua gue, ade abang gue tuh dalam waktu singkat. Itu yang gue bingung. Gue nggak tahu caranya kayak gimana, cuma kalau dia lagi ketawa ketiwi sama ade sama abang gue tuh pasti apa ya, ngeliatnya kayak dia tuh bisa lebih nge-bonding sama mereka ketimbang gue gitu, ade abangnya sendiri. Emang nggak tau lah caranya kayak gimana. Nah terus gantian deh tuh. Nah, kalau dari aku sendiri, Bigel tuh orangnya humoris banget. Jadi dari awal kenal sampai sekarang, aku tuh nggak pernah habis topik sama Bigel. Itu tuh tiap hari selalu ada aja topiknya yang bikin lucu, ketawa selalu. Terus kayak misalnya kita lagi jalan-jalan nih atau apa, misalnya lagi main ya, kayak ada aja Bigel tuh yang apa sih, humor yang bikin ketawanya gitu, kayak ngelawak. Terus Pio tuh solutif juga. Kalau misalnya aku tuh lagi butuh bantuan, Pio tuh langsung gercep, dan kita tuh selalu nemu jalan keluarnya itu karena Bigel juga. Jadi Bigel tuh selalu bantuin aku lah kalau Udah. misalnya aku ada masalah. Oke, udah gitu aja. Ya udah gue tambahin ya. Nih gue balik lagi nih soal dia. Jadi tadi apa sih, daya tarik atau sifat yang dia suka, apa yang gue suka dari dia itu ada lagi sebenarnya. Dia tuh apa ya, anaknya pintar kalau soal pelajaran, apalagi soal ekonomi. Dia tuh paling pintar. Jadi gue tuh selalu minta tolong ke dia buat ngerjain tugas-tugas gue gitu. Kalau misalnya gue lagi kesusahan, itu gue pasti nggak lupa buat minta tolong ke dia. Daripada gue joki tugas apa minta tolong ke temen, ya itu gue ngerasa cuma capek-capekin gue doang. Jadi ya udah, gue bukan manfaatin juga sih sebenarnya bahasanya, cuman gue minta tolong lah ke dia gitu. Itu dia udah pasti bisa ngerjain tugas gue, udah pasti kelar sebelum deadline. Oke, gitu aja pokoknya dari gue tentang dia. Terus pertanyaan keempat, konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya? Oke, mau aku dulu yang cerita apa kamu? Boleh. Yaudah, gue dulu ya. Jadi konflik yang terjadi antara gue sama dia tuh belakangan ini sebenarnya ada, tapi itu cuma sebatas karena komunikasi aja, yang mungkin emang itu kesalahan gue. Guanya yang kurang apa ya, apa bahasanya dia, respon ya, Kurang responsif. iya, kurang responsif, kurang apa ya, ngabarin dia gitu. Pokoknya gitu gue kurang banget emang dari dulu. Karena emang ya gue tuh sebenarnya ada waktu luang, ada waktu-waktu yang mungkin bisa gue spare buat dia, tapi emang entah kenapa guenya nggak ngabarin dia juga gitu loh. Akhirnya dianya nggak suka, terus dianya misu-misu. Ya udah, akhirnya di situ kita ada konflik lah. Dan juga ada dampak-dampaknya di situ tuh. Dampaknya dia jadi lapor ke orang tua gue. Ya, laporan ke orang tua gue, terus akhirnya gue lagi yang kena. Sama orang tua gue dimaki-maki, dimarahin, udah lah, udah telan lah itulah. Tapi itu Udah. aku ngerti juga karena kita kan apa ya, kita beda jurusan Kampus, juga, beda kampus, beda jurusan. pasti kita belajarnya juga beda. Bio Betul. lebih banyak praktikum, sementara tuh aku materi. Jadi misalnya kayak sehari tuh aku cuma kelas sampai jam 12, Bio tuh sampai jam 5, sampai jam 6. Jadi itu tuh kayak beda banget waktunya. Aku banyak. Tapi nggak apa-apa kan, emang vokasi kan seperti itu dari dulu kan. Jadi iya, ya nggak apa-apa, emang nggak apa-apa. beda. Gak ngejudge ya, tapi emang nggak apa-apa. Gak, bukan ngejudge, ini menceritakan aja kalau misalnya waktu kita tuh beda. Betul. Nah, Apa?
Terus namun akhirnya kita tuh menyelesaikan konflik dengan komunikasi langsung dan saling memahami sudut pandang masing-masing. Ya. Dampaknya cukup positif. Kami jadi lebih memahami kebutuhan dan batasan masing-masing. Sekarang kami lebih kompak dan pokoknya lebih bond gitu deh. Lebih bond, betul. Oke, segitu aja pertanyaan yang bisa kami jawab. Saya di sini juga belajar bahwa manajemen hubungan antar persona itu sangat penting untuk membangun komunikasi yang sehat, dukungan, keterbukaan, dan kesediaan menyelesaikan masalah itu adalah kunci utama. Oh, udah guys, gitu aja. Dadah. Dadah.